Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar lagi di mata kuliah struktur data dan algoritma, di mana kita hari ini akan belajar tentang konsep dari stack atau tumpukan. Baik, kalau kemarin kita sudah belajar tentang antrian atau queue ya, sekarang kita akan belajar tentang tumpukan. Jadi ada konsepnya hampir sama dengan antrian ya. Cuman perbedaannya hanya pada konsepnya. Kalau antrian itu adalah berkonsep FIFO, first in, first out, atau yang pertama kali masuk dalam data atau dalam database itu nanti akan keluar pertama kali. Seperti orang ngantri, atau orang ngantri sembako, orang ngantri di bank dan sebagainya. Tapi kalau stack itu nanti orang atau barang yang terakhir kali ditumpuk nanti akan pertama kali keluar. Seperti itu. Jadi konsep tumpukan bisa dilihat pada ilustrasi gambar. Nah, di sini ada tumpukan koin yang pertama, kemudian yang kedua ada tumpukan kotak. Nah, di mana itu adalah real atau benar-benar sebuah tumpukan barang ya. Nah, dimana kalau kita mau menumpuk barang pertama kali ya mesti letaknya berada pada paling bawah. Nah, yang terakhir kali itu berada pada posisi paling atas. Nah, kalau kita mau ngambil, nah ngambil tumpukan ya yang pertama kali akan terambil adalah barang yang posisinya paling atas. Seperti itu. Nah, ya. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Ada barang A, barang B, barang C, barang D gitu ya. Dan seterusnya. Nah, dari gambar ini kita bisa mengatakan bahwa kotak B itu berada di atas kotak A dan berada di bawah kotak C. Nah, gambar dua ini hanya menunjukkan bahwa dalam tumpukan kita hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat satu ujung. Jadi gimana ya? Barang itu misalkan disusun atau ditumpuk dalam suatu kardus besar. Nah, kemudian kalau kita mau ngambil, maka yang terambil dulu adalah barang yang paling atas. Atau kalau di gambar ini kita posisikan di paling atas, yaitu di D ya. Di D. Gambar D ya. Gambar D itu nanti akan terambil sendiri. Nah, kemudian di dalam sebuah tumpukan nanti kita akan tahu istilah namanya pop dan push. Kalau push itu menambah ya, menambah tumpukan ke dalam suatu array atau ke dalam suatu database, atau menambah data ke dalam suatu variabel array. Kalau pop itu ngambil. Ini contohnya, saya ketika mau ngambil atau mau menambah ya, atau ada operasi pop di sini, push ya maaf, push di sini, maka barang ini akan tersusun paling bawah. Kemudian di sini ada maksimumnya. Maksimum tumpukan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tumpukan maksimal. Gitu ya. Nah, ini adalah isi pertama. Nah, atau nanti kita misalkan diistilahkan nama tumpukannya apa gitu ya. Nah, kemudian dan seterusnya sampai isi ke 5. Nah, kalau sudah 5, berarti nanti ada variabel yang digunakan untuk menandai bahwa tumpukan itu sudah penuh. Itu. Nah, di sini ya. Nah, itu menambahkannya. Isinya nanti ditaruh pada variabel apa? Ditaruh pada indeks keberapa, yaitu indeks paling atas. Kalau atasnya sekarang pada posisi kedua ya nanti diletakkan di posisi kedua.
Betul ya. Nah, di sini ada operasi pushnya atau menambah ya. Nah, menambah tumpukan itu bisa dilakukan jika posisi atas itu belum maksimal. Tuh. Nah, jadi kita bisa menumpuk, logikanya gini. Kita bisa menumpuk jika masih ada ruang di dalam kardus itu atau tumpukannya itu belum penuh. Seperti itu ya, logikanya seperti itu. Nah, nanti bisa digunakan, misalkan di sini ada variabel atas ya, ada variabel atas. Nah, atas ini nanti ketika program baru berjalan di awal atau pertama kali, maka atasnya kan posisinya masih di 0. Jadi nanti ini atasnya kan 0. Jadi ketika mau mengisi nanti misalkan nama tumpukannya itu adalah tumpukan misalkan ya. Nah, berarti tumpukan pada indeks ke atas ya. Nah, atasnya berapa? Ya tergantung. Kalau masih kosong ya dia 0. Kalau ada tumpukan 1 berarti atasnya sudah 1 ya. Nanti ada operasi increment. Seperti pada materi antrian seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian nanti berarti dicek dulu ya. Kemudian nanti ada variabel yang digunakan untuk menentukan jumlah tumpukannya sekarang berapa. Kalau jumlahnya itu sudah sama dengan batas maksimum tumpukan, berarti maka nanti ada notifikasi bahwa tumpukan itu sudah penuh. Nah, contohnya pertama kan atas itu berada pada posisi 0 ya. Nah, atas itu berada pada posisi 0. Kemudian kalau ada operasi push atau menambah tumpukan, maka ini atasnya itu plus atau atas sama dengan atas plus 1. Nah, itu berarti ada increment ya, increment. Nah, atas sama dengan atas plus 1 atau atas plus karena bertambah 1 kan sama saja. Nah, kemudian isinya itu berarti nanti ada istilah jin ya. Jinnya dimasukkan kemana? Jinnya dimasukkan ke tumpukan. Nah, tumpukan pada indeks ke atas. Tapi kalau tidak maka ada operasi stacknya sudah penuh gitu. Dan seterusnya. Nah, ini terisi ya. K-nya itu masuk ke dalam sebuah tumpukan. Tuh. Dan seterusnya ada operasi ini lagi, atasnya bertambah. Ini ya. Ini kan nambahnya atasnya naik. Kalau diilustrasikan di gambar itu atasnya naik karena ada operasi atas plus. Kemudian ada isi lagi seperti ini. Terus ya, seperti itu. Nah, tuh. Nah, sekarang ada operasi namanya pop. Kalau ngepop gimana? Ngepop itu berarti ngambil tumpukan. Nah, syarat bisa ngambil tumpukan jika ada barang pada kardus itu atau ada barang yang ditumpuk. Berarti dicek dulu apakah atasnya itu lebih dari 1 atau tidak. Atau lebih dari 0, maaf. Kalau atasnya lebih dari 0 atau tidak. Kalau atasnya itu, nah ini ya, jika atas itu lebih dari 0 maka akan bisa terjadi operasi ambil tumpukan. Tapi kalau atasnya itu tidak lebih dari 0 maka ini akan ada notifikasi stack kosong gitu ya. Nah, prosedur pop seperti itu. Jadi ada atas. Sekarang atasnya kan berarti berada pada posisi ke-5 ya. Ini kalau ilustrasi di gambar, ini berarti tumpukannya sudah penuh. Nah, ini kemudian dicek apakah atas itu lebih dari 0. Ini iya atau tidak berarti? Iya ya, karena 5 itu lebih dari 0, maka akan terjadi ini. Maka isi pada posisi atas itu akan dipanggil atau akan hilang ya,
akan dimunculkan. Kemudian atasnya itu minus minus, atau atas sama dengan atas minus 1. Jadi atasnya minus minus, yang tadinya 5 jadi 4. Sekarang atasnya berada pada posisi ini. Nah, tapi kalau atasnya itu tidak lebih dari 0, berarti atasnya itu berarti kan berada pada posisi ini. Ada notifikasi stack kosong, gitu ya. Nah, ini kan hilang satu. Lagi. Nah, sekarang apakah atasnya lebih dari 0? Iya, karena masih 4. Maka bisa melakukan operasi ini ya, ngambil tumpukan dan seterusnya. Baik, kita implementasi ke dalam sebuah program ya, C++ ya. Oke, kita berarti nanti ada 3 menu ya. Menu nambah tumpukan, ambil tumpukan, dan melihat data tumpukannya. Seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan clear screen, berarti ada header windows.h ya. Nah, kemudian ada function main, kemudian kita buat variabel. Apa ini? Kita buat variabel untuk apa? Untuk menandakan tumpukan, berarti ada atas ya. Atas itu berarti pertama pada nilai 0. Kemudian ada variabel array-nya. Nah, berarti karena nanti saya akan menumpuk sebuah barang, berarti saya pakai tipe string ya. String, kemudian misalkan tumpukan. Nah, tumpukan jumlahnya misalkan maksimal 5. Jumlah tumpukan maksimal 5. Kemudian ada menu ya. Saya buat ada menu, apakah mau nambah tumpukan, ambil tumpukan, atau melihat tumpukan. Berarti ada menu ya, 1, 2, 3. Kemudian ada mengulang ya, apakah mau mengulang atau tidak gitu. Char ulang. Kemudian ngulangnya saya pakai konsep do while, pakai perulangan. Berarti di sini ada do, oke ya, do. Kemudian di bawah berarti ada while. Jika ulang sama dengan berisi y ya, saya pakai y kecil. Y kecil. Berarti sebelum ada berakhir, di sini ada ngecek apakah ulangnya berisi apa itu ya. Jika ulang cout apakah mau mengulang gitu ya, ini berarti dimasukkan ke variabel jin ulang. Nah, ini saya ganti baris ya. Oke. Di sini ada hiasan dulu. Oke. Nah, semua statement berada di antara ini ya. Oke. Kemudian akan membersihkan layar mulai dari sini. Berarti di sini ada sistem CLS. Kemudian sekarang yang pertama kan menampilkan menu. Mau nambah, ambil, atau melihat tumpukan. Seperti sini ada cout. Nah, misalkan dikasih program tumpukan ya.
Kemudian ada menu sekarang. Nah, menunya apa saja? Tambah tumpukan, kemudian ada ambil tumpukan ya, kemudian ada melihat tumpukan. Kemudian pilih, mau milih apa gitu ya. Mau milih apa? Berarti ini karena kita input berarti ada change menu. Nah, sekarang tinggal kalau menu 1 apa, menu 2 apa, menu 3 apa. Berarti pakai if. Kalau pilihan menu ya, kalau menu sama dengan 1, maka kenapa? Ya, berarti di sini ada apa? Tambah tumpukan ya. Operasi tambah tumpukan. Kalau bukan 1, berarti else if jika menu sama dengan 2, maka sini adalah operasi apa? Operasi ambil ya, ambil tumpukan. Kalau tidak 1 tidak 2, ditanya lagi apakah 3? Jika 3 maka di sini operasi apa? Operasi melihat tumpukan. Nah, sekarang kalau tidak 1, tidak 2, tidak 3, menunya kan hanya 3, maka else Anda itu salah. Anda salah milih atau Anda kurang konsentrasi, gitu ya. Baik. Nah, operasi tambah tumpukannya gimana? Operasi tambah tumpukannya kan tadi logikanya adalah kalau kita apa? Ngepushnya itu bisa ngepush jika ini ya. Kalau n-nya itu tidak penuh ya. Ini maksimal tumpukan kan 5. Berarti dicek dulu apakah atas ya, atas itu sudah sama dengan 5 gitu ya. Ya, apakah atas itu sudah sama dengan 5? Tuh, bisa numpuk dia. Tuh. Maka kenapa? Maka menambah tumpukan berarti kan kita nambah barang yang ditumpuk itu apa ya. Out, masukkan barang yang ditumpuk, ganti baris. Nah, berarti kan ini karena kita inputan berarti chain ya. Nah, chain dimasukkan kemana? Di variabel array-nya. Variabel array-nya apa? Tumpukan. Pada posisi kemana? Pada posisi paling atas ya. Atasnya berapa? Atasnya kan pertama berarti 0. Nah, berarti kita sudah menumpuk. Nah, sekarang atasnya kan berarti naik jadi 1 ya. Nah, berarti ada operasi atas plus plus gitu. Atas plus plus gitu ya. Oke, kemudian ada kalau atasnya itu tidak sama dengan 5, maka else
Apa? Tumpukan sudah penuh gitu ya. Oh, maaf, ini kebalik. Ini berarti yang di bawah. Nah, ini yang di bawah ya. Nah, kalau tumpukannya sudah 5 maka akan menampilkan pesan eh, tumpukan sudah penuh. Ya, tumpukan sudah penuh. Itu. Tapi kalau tidak 5, atasnya itu belum 5, itu maka masih bisa menumpuk barang. Itu ya, kita coba. Ya, tambah tumpukan, ambil tumpukan dan melihat tumpukan. Kalau 1 berarti kan tambah tumpukan. Ya, masukkan barang yang ditumpuk. Ini bisa terjadi seperti ini karena apa? Karena atasnya masih 0, belum 5. Nah, misalkan saya menumpuk yang pertama adalah buku gitu ya. Ya, apakah mau mengulang? Tidak. Ya, berarti ya. Ya, berarti nanti ngambil lagi, numpuk lagi. 2 dan 3 kan belum. Baik, sekarang yang 2. Yang 2 berarti ngambil ya. Bisa ngambil, syaratnya adalah jika ada tumpukan. Nah, yang menandakan bahwa di sini ada tumpukan atau tidak adalah variabel atas ya. Berarti dicek di sini. Jika menu, jika atas lebih dari 0 ya. Lebih dari 0, maka akan terjadi proses tumpukan ya. Maka ngambil. Nah, mengambilnya gimana? Nah, di sini saya. Nah, kalau tidak kenapa gitu ya? Kalau atasnya itu tidak lebih dari 0, artinya berarti kan dia bisa 0 ya. Nah, berarti ada out tumpukan masih kosong. Tuh. Nah, sekarang kalau atasnya lebih 0, maka konsepnya nama barangnya sudah diambil gitu ya. Nah, berarti out menampilkan data pada tumpukan indeks paling atas ya. Paling atas itu sudah terambil gitu ya. Sudah terambil. Nah, gitu aja. Berarti di sini ada data atau barang lah. Barang tumpukan ya. Barang tumpukan posisi atas sudah terambil. Gitu ya. Kemudian ada operasi paling atas, berarti 1. Di sini ada operasi sebelumnya adalah atas minus. Oke. Seperti itu. Kita coba yang menu 2. Baik. 1, saya ngambil buku, nambah buku, ngulang ya, nambah lagi ballpoint ya, ballpoint ya. Berarti tumpukannya ada buku dan ballpoint. Buku itu pada posisi pertama, ballpoint pada posisi kedua ya. Ya, kalau saya ngambil berarti yang terambil dulu adalah ballpoint ya, 2 ya. Barang ballpoint sudah terambil itu ya. Yes. Saya ngambil lagi berarti barang buku sudah terambil itu ya. Oke. Baik. Kok barang nggak lucu ya? Data itu aja lah. Data. Sekarang yang ketiga, melihat data tumpukannya. Berarti pakai perulangan ya. Nah, yang pertama menampilkan jumlahnya dulu. Jumlah tumpukan
tumpukan saat ini, yaitu ngambil dari variabel atas. Out data tumpukan saat ini, data tumpukan kasih jeda ini ya. Nah, sekarang berarti pakai perulangan. For saya buat variabel A sama dengan atas ya, dimulai dari atas sampai A lebih dari sama dengan 0. Atas PA minus ya, karena saya mau menampilkannya barang yang di atas itu ya paling atas, yang di bawah, yang data tumpukan paling bawah diletakkan di bawah. Oke, cout menampilkan tumpukan pada indeks ke A, kemudian endel ya, endline. Baik, seperti itu. Oke, kita coba. Kalau saya ngambil kan ini saya belum numpuk ya, saya ngambil 2 ya, tumpukan masih kosong tuh ya. Kemudian kalau saya nambah atau kasih melihat dulu 3, data tumpukan saat ini 0, data tumpukan masih kosong tuh ya, belum ada ya. Oke ya, 1 saya numpuk buku ya, saya ngambil satu lagi numpuk ballpoint, satu lagi iya ya, satu lagi numpuk kertas, iya, satu lagi numpuk kardus, sembarang ini numpuknya ya. Satu lagi berarti numpuk apa, cat misalkan ya. Satu lagi, nah, tumpukan sudah penuh karena sudah 5. Nah sekarang ngulang lagi, sekarang melihat tumpukannya tuh 3. Error, ada yang nggak beres. Nah ini berarti perulangan di nomor 3, dimulai dari atas 3 ya, sampai A lebih dari sama dengan 0. A sampai lebih dari sama dengan 0, tumpukan A n line A minus atasnya berapa gitu ya. Kalau satu tumpukan sudah penuh, barang yang ditumpuk atas minus kalau ngambil. Kalau sudah 5 maka sudah terambil, dimulai dari atas, integer A sama dengan atas. Saya ulang lagi. Kalau saya lihat, wala, satu buku ya, saya ulang. Data tumpukan saat ini data tumpukan buku ya. Satu lagi ballpoint ya,
saya melihat buku, ada buku dan ballpoint ya, ditumpuk ya. Ambil satu lagi, ada pensil ya. Saya lihat lagi 3, ada buku, ballpoint, pensil. Kalau saya ambil 2, berarti yang terambil adalah pensil ya, harusnya ya. Ya, data pensil sudah terambil. Ya, saya lihat 3, pensilnya masih ada. Ya, ini berarti ada yang belum terambil. Ya, data tumpukan atas minus. Tumpukan paling atas sudah terambil. Dimulai dari atas 0 sampai lebih dari 0. 0, 1, 2. Bentar. Atas minus sudah. Hore, ada yang error 1 buku. Yes, kalau saya lihat ya. Lihat berarti ada buku ya. Kalau saya lihat, kalau ambil itu terambil iya. Kalau saya lihat 3, masih ada buku. Dimulai dari atasnya kan 0 sampai lebih dari 0. Sampai lebih dari 0. Atasnya 0 sampai 0. Oh iya, betul. Ada yang kurang. Oke, baik. Ini tadi ya. Jadi ada kesalahan di sini bahwa mengulangnya itu kan saya mau menampilkan konsepnya itu barang yang pertama kali ditumpuk itu akan diposisikan paling bawah. Kan paling bawah. Maka perulangannya itu descending ya, dari besar ke kecil. Ya, dari posisi atas minus 1. Nah, ini atas minus 1. Kalau misalkan posisinya itu sekarang kosong, belum ada, berarti kan minus 1 sampai lebih dari 0 itu kan tidak ada. Dan kalau misalkan atasnya 1, berarti dari 0 sampai lebih dari 0, berarti akan mengulang 1 kali gitu ya. Kemudian minus. Nah, ini dari atas, dari nilai besar ke nilai yang paling kecil. Nah, kemudian akan menampilkan tumpukan pada indeks A. A-nya sekarang pada posisi berapa gitu ya. Oke, kita coba sekarang. Nah, misalnya saya nambah tumpukan 1. Ya, masukkan barang yang ditumpuk itu meja misalkan. Tumpukan meja, mengulangi ya. Kalau kita melihat berarti ada tumpukan meja ya. Data tumpukan saat ini jumlahnya 1, data tumpukannya 1 meja. Mengulangi ya. Saya nambah lagi buku ya. Kalau melihat lagi berarti ada meja dan buku. Nah, ini kalau tadi perulangannya konsepnya ascending, berarti mejanya ada di atas, bukunya ada di bawah gitu ya. Nah, saya konsepnya gitu, mejanya di bawah, bukunya itu. Nah, kayak konsep tumpukan beneran ya. Kemudian saya mau nambah satu lagi, ada ballpoint. Nah, ballpoint ya. Mulai lagi kita melihat berarti ada meja, buku, dan ballpoint ya.
Tiga itu ya. Kemudian kita ambil, berarti yang terambil harusnya adalah ballpoint ya. Data ballpoint sudah terambil ya. Kalau kita lihat tumpukannya ada meja dan buku ya, ballpointnya sudah hilang. Data jumlah tumpukannya juga sudah 2. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama kita menampilkan menu ini, menu ya, menu ini sistem CLS ini untuk membersihkan layar ya. Nah, ini harusnya sudah tahu semua ya. Ini menunya. Kemudian kalau saya pilih menu 1, maka akan melakukan operasi tambah tumpukan. Tambah tumpukan akan dapat melakukan tumpukan jika atasnya tidak sama dengan 5, karena jumlah maksimal tumpukan saya adalah 5. Nah, kalau sudah 5 maka akan menampilkan notifikasi tumpukan sudah penuh. Nah, menambah tumpukannya gimana? Ini kita memasukkan nama barangnya, kemudian dimasukkan ke variabel array-nya pada posisi paling atas atau indeks atas. Atasnya berapa? Kalau tumpukan pertama ya karena atasnya ini kan 0, berarti indeks ke 0. Nah, kalau sudah sukses melakukan atau memasukkan data ke dalam array, maka ada operasi atas plus plus. Artinya atasnya ditambah 1. Nanti kalau ada numpuk barang lagi, berarti atasnya ini sudah berubah menjadi 1. Itu ya, indeks ke 1. Nah, sekarang kalau mau ngambil tumpukan ini menu 2. Nah, ngambil tumpukan bisa dilakukan jika apa? Jika atasnya itu lebih dari 0. Artinya kalau atasnya itu 0 berarti kan belum ada tumpukan. Nah, sekarang ada operasi atas minus minus dikurangi 1. Kemudian menampilkan apa yang diambil ya. Jadi nama array-nya tumpukan pada posisi indeks paling atas. Nah, sudah terambil itu ya. Tapi kalau atasnya tidak lebih dari 0, maka ada notifikasi tumpukan masih kosong. Nah, kalau melihat tumpukan, ya menu 3 ya. Kalau menu 3 maka menampilkan jumlah tumpukan saat ini, yaitu mengambil dari variabel atas. Kemudian menampilkan data tumpukannya. Ini descending ya, descending. Jadi data yang berada pada indeks 0 itu akan ditaruh di paling bawah. Seperti itu. Seperti ketika teman-teman menampilkan mau 1 sampai 10 atau 10 sampai 1 gitu ya. Nah, ini ada operasi minus-minus. Oke, tapi kalau tidak 1, tidak 2, tidak 3, maka akan menampilkan Anda salah pilih menu. Itu misalkan di sini ya, Anda salah pilih menu. Oke, kemudian ini pakai perulangannya. Pakai perulangan while ya yang di sini. Menunya menu mau mengulang atau tidak. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini hanya ada 62 baris ya. Nah, ini pun sudah sama yang model-model kayak gini. Simple ya. Simple. Mungkin teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri terkait dengan program tumpukan. Ditambah menunya apa, kemudian tampilannya mau seperti apa gitu ya. Oke, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.